Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian 2 kemarin, kita bicarakan cruise control atau prosesnya yaitu mengendalikan pedal gas. Ya. Pada bagian 3 ini kita membicarakan memantau status yang merupakan proses keempat. Kita lihat dulu, ini DFD0, ya, mengontrol dan memantau mobil. Ya, ada 4 proses di sini. 1 mengukur gerakan, 2 mengukur mil, 3 mengendalikan gas, dan 4 memantau status. Yang kita bicarakan kali ini adalah memantau status. Sekarang adalah DFD 4 memantau status yang didekompos menjadi 3 proses, ya. Yaitu sini 1 proses memantau kecepatan rata-rata, dan memantau konsumsi bahan bakar, dan memantau perawatan, ya. Nah, kita lihat di sini proses 2 membutuhkan data volume bahan bakar. Nah, di sini juga ada jarak waktu isi bahan bakar. Nah, di sini juga ada jarak yang sekarang sudah ditempuh, ya, jarak tempuh yang di-share menjadi ketiga proses ini, ya, masing-masing. Nah, kemudian kita lihat outputnya, ini display merupakan komposisi, ya, gabungan dari konsumsi bahan bakar, kecepatan rata-rata, dan butuh perawatan. Ya, jadi kita bisa tampilkan satu-satu ini ke pengemudi tentunya. Baik, berikutnya CFD 4, item status. Ini ada aliran kontrol, ya, kontrol perintah pemantauan yang masuk ke pemantau perawatan, dan di sini akan merupakan dekompos, ya, yang mulai perjalanan permintaan kecepatan rata-rata masuk ke memantau kecepatan rata-rata. Dan di sini juga proses satu ini ada diberi masukan kontrol hidup, artinya mesin hidup, ya, on. Nah, perlu dicatat di sini tidak ada bar, berarti di CFD 4 ini tidak ada C-spec, ya. Tidak ada control specification. Oke, ini lihat, ini tidak kontrol hidup, ini kontrol ininya dibagi, ya, sini. Selanjutnya kita lihat DFD 41, ya, yang dipecah juga, yang didekompos juga menjadi 3 proses. Ya, yaitu proses pertama di sini mulai waktu perjalanan, kemudian hitung waktu perjalanan, dan yang ketiga hitung kecepatan rata-rata. Kita lihat di sini jarak awal, ya, tentu jarak awal kita melakukan perjalanan. Nah, ini durasi perjalanan, ya, di input ini yang hitungnya ini, ya, waktu perjalanan yang menghitung durasi waktu perjalanan. Ya, ini tentu diambil, ya, oleh hitung kecepatan rata-rata untuk menghitung kecepatan rata-rata. Berikutnya CFD 41 kecepatan rata-rata. Kita lihat di sini ada beberapa kontrol yang mempengaruhi proses-proses ini. Jadi ingat, ya, bahwa kontrol flow diagram akan digunakan untuk mengatur proses-proses, berjalannya proses yang akan dijelaskan dalam G-spec, nanti control specification. Nah, di sini kita lihat ada kontrol permintaan kecepatan rata-rata, kontrol hidup atau indikasi bahwa mesin sedang nyala, ya, sedang ini nyala mesin. Kemudian ada mulai perjalanan. Di sini kontrol-kontrol inilah yang mempengaruhi proses ini. Meskipun di sini ada 2 bar, hakikatnya satu, ya. Jadi maksudnya hakikatnya satu adalah hanya ada satu C-spec. Bukan berarti ada 2, berarti ada 2 C-spec, tidak, ya. Walaupun ada digambarkan 2, digambarkan 3, tetap hanya ada satu C-spec. Nah, ini C-spec 41, ya, yang menjelaskan spek tadi. Oke, kita bisa lihat kembali, evaluasi kembali, ya, ininya kontrolnya. Misalnya di sini kontrol mulai perjalanan akan mengaktifkan di sini mengaktifkan proses 411, yaitu mulai perjalanan. Kontrol hidup, yang mesin engine hidup, mengaktifkan proses 412, yaitu hitung waktu perjalanan. Sedangkan kontrol permintaan kecepatan rata-rata, ya, akan mengaktifkan proses 413, hitung kecepatan rata-rata. P-spec 41X, ya, yang tadi itu yang ada 411, 1213, ini dijelaskan di sini, ya. P-spec 411 mulai waktu perjalanan itu di sini akan men-setting, ya, durasi perjalanan sama dengan 0. Jarak awal adalah jarak yang sekarang, ya, jarak tempuh sekarang. Nah, sedangkan P-spec 412 hitung waktu perjalanan itu menambahkan, ya, setiap detik saat proses aktif tambahkan 1 detik ke durasi perjalanan. Ya, jadi satuan terkecilnya detik, bukan menit. Kemudian P-spec 413 hitung kecepatan rata-rata. Nah, ini di sini puncaknya kecepatan rata-rata sama dengan jarak tempuh yang sekarang dikurangi jarak awal per
durasi perjalanan. Ya gitu aja sederhana ya sebenarnya. Sedangkan Pispec 42 memantau konsumsi bahan bakar yang dikerjakan oleh Pispec 42 ya, yaitu ini kita lihat di sini konsumsi bahan bakar sama dengan jarak tempuh dikurangi jarak isi terakhir per volume bahan bakar. Nah, kita lihat di sini ada jarak per volume ya. Artinya nanti satuannya adalah misalkan berapa sih bahan bakar yang dikonsumsi? Misalnya 10 km per liter misalnya. Ya, jadi terserah mau kilometer per liter atau mile ya, mil per liter bisa juga ya, tergantung nanti satuan yang kita gunakan. Oke, karena kita lihat DFD 43 memantau perawatan ya. Nah di sini kita lihat DFD 43 ini didekompos menjadi 3 proses. Pilih pesan servis, tampilkan pesan sekali, dan tampilkan pesan terusan. Yang sekali itu maksudnya intermittently ya, sedang terusan continuously ya. Nah, di sini ada data pesan servis ya, yang dipilih oleh ini, kemudian di-share oleh proses 2 dan proses 3. Outputnya nanti adalah butuh perawatan, baik dari proses 2 maupun dari proses 3. Oke, di slide ini 4.3 mengatur perawatan. Ya, kita lihat ada control flow diagram 43. Ya. Di sini ada satu bar ya, yang mendapatkan kontrol perawatan selesai dan servis segera atau segera servis. Ya. Oke, ini CFD3 ini gambarnya sama dengan DFD43 ya. CFD43 ini ya. Artinya di sini kita lihat karena ada satu bar pasti ada satu C-spec. Ya. Meskipun dua bar juga tetap satu C-spec. Jadi artinya pokoknya kalau ada bar pasti ada C-spec. Nah, mana C-specnya ini? Ya, C-specnya kita lihat sebelah kiri ini yang berupa STD juga, State Transition Diagram. Nah, kita lihat di sini CFD43-nya ya seperti ini ya. Nah, di sini ada kontrol apa? Segera servis ya. Ini kan segera servis ini ya. Segera servis dan segera servis sama dengan servis 20 dan segera servis sama dengan servis 50. Nah, state-nya ada 3, servis dalam 250, servis dalam 50, dan servis selesai. Nah, jadi awalnya tentu di sini ya, servis dalam 50. Karena ini artinya apa? 250 km atau 250 mil menuju jadwal servis gitu. Sedangkan ini servis dalam 50 artinya apa? 50 mil atau 50 km menuju jadwal servis. Dan kalau servis dinyatakan selesai, nanti servis selesai, nanti udah ya, nanti kalau udah selesai tidak ada lagi pesan. Oke. Nah, ya, jadi ketika ini apa beralih ke servis selesai atau itu perawatan selesai, itu dengan cara si pengemudi menekan tombol servis selesai. Oke, berikutnya kita lihat tabel aktivasi untuk C-spec 43. Jadi C-spec 433 ada dua C-specnya ya. Yaitu tadi STD yang menjelaskan peralihan statusnya, dan yang kedua adalah tabel aktivasi proses. Maksudnya adalah proses mana yang diaktifkan. Oke, ini ada status di sini sebelah kiri ya, status dalam 250, 150 dan servis selesai. Apabila statusnya servis dalam 250, ini yang diaktifkan adalah proses tampilkan pesan sesekali ya, intermittent nih ya. Sedangkan ini harus 0. Yang tampilkan pesan terusan harus 0. Dan sebaliknya untuk servis dalam 50, nah yang ini 0, yang ini 1, artinya yang ini aktif ya. Apabila servis selesai, semuanya sudah tidak aktif. Sedangkan Pispec 43 ya, ada 3, ada 431, ada 2, nanti pilih pesan servis. Nah, di sini kita lihat untuk kelipatan 5000 ya, maka tayangan pesan servis adalah ganti oli ya, ganti oli dan saringan oli. Apabila kelipatan 10, maka ganti oli dan saringan udara gitu. Apabila kelipatan 15.000 perlu servis besar. Kita lihat di sini, artinya kalau kelipatan 10.000 berarti kelipatan 5.000 juga ya. Makanya di sini keambil juga nih, ganti oli juga masuk sini ya. Kalau perlu servis besar artinya semuanya udah servis. Nah, ingat di sini jika apa jarak apa dalam 250 ya, artinya servis 250 nih tekanan servis segaranya. Nah, nanti akan yang tadi di tabel itu ya, ditentukan di tabel aktivasi proses. Nah, sedangkan ini yang mendekati 50, ini nanti akan pilih pesan servisnya continuously ya. Di sini yang 50 yang continuously.
Yang tadi kan intermittently kan. Oke, kemudian PSpec 432 itu tampilkan pesan sekali ya. Dan ini perlu perawatannya pesan servis, ini juga pesan servis sama. Oke, itu ya, semua tentang bagian 3 ya, tentang monitor status dan merupakan sesi terakhir dari penjelasan AMS, Automatic Automobile Management System. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.